ada isu yang menarik pada hari ini perihal tentang duel maut yang ada di tanah aduh bumi. Saat ini banyak sekali persebaran di medsos, banyak sekali tentang membahas masalah sang tersangka Carun Marut menjadi kekaruan. Mungkin ada apa pandangan sendiri selaku pengamatnya? Oh iya, jadi memang saya sempat mengamati banyak sekali di medsos ini yang membicarakan terkait mekanisme penerapan pasal dalam perkara Carut di Tanjung Tinggi. Jadi memang di banyak medsos itu menyampaikan bahwa dalam Carut itu kemungkinan akan diterapkan pasal 340, di mana pasal 340 itu membahas terkait dengan adanya sebuah pembunuhan berencana. Memang kalau menurut pandangan kami yang saya cermati, untuk menerapkan pasal 340 itu memang betul-betul harus dikaji berdasarkan dengan kronologi yang ada. Kenapa? Karena ini adalah sebuah perkelahian. Nah, ketika ada sebuah perkelahian ya, di situ di KUHP juga diatur, ada pasal 185, ada pasal 185 itu kan yang mengatur ada sebuah perkelahian sehingga menyebabkan kematiannya seseorang. Nah, dalam konteks terapan pasal 340 di mana terdapat pasal pembunuhan berencana itu harus betul-betul dibuktikan di mana perencanaan. Karena yang namanya berencana itu harus ada pembunuhan musuh. Yang namanya berencana itu ada motivasi, ada jeda waktu, ya, dalam ada dalam pemikiran yang tenang gitu. Ini harus ada. Kenapa? Supaya dalam perkara itu ada penegakan hukum yang betul-betul objektif sehingga berkeadilan. Berkeadilan bukan hanya karena hanya harus ditahan, harus dihukum, bukan, tapi terapan pasal itu juga harus diperhatikan sehingga dalam isu rumor, dalam opini publik ini betul-betul bagus bagaimana proses penerapan hukum ketika ada perkara seperti ini. Ini Carut, ada sebuah perkelahian kedua belah pihak sehingga menyebabkan kematian seseorang. Ya kan? Jadi ini harus betul-betul ditelusuri betul kronologi kejadian, saksi-saksi yang menyerang, apakah betul juga direncanakan. Kalau saya melihat dari berita medsos, dari keterangan si pelaku ini, Hasan ya, itu katanya dia pertemuan antara korban ini secara mendadak karena si pelaku mau tahlil secara mendadak sehingga si pelaku menyapa kepada korban dan ternyata mungkin sebelum hari itu ada permasalahan di luar itu sehingga terjadi perang mulut atau bagaimana sehingga ada satu yang menantang sehingga si pelaku ini pulang mengambil senjata tajam serta sambil pamit ke ibu. Nah, ini harus dicerna betul-betul apakah ini pembunuhan unsur perencanaan itu ada. Jadi situ karena ini sangat penting untuk sebagai barometer bagaimana penerapan hukum, penindakan hukum pidana dalam perkara itu harus betul-betul objektif sehingga berkeadilan. Jadi selama ini menurut Anda bahwa duel tersebut bukan berencana? Kalau sementara ini, kalau menurut pandangan saya ini sebenarnya kalau ke arah berencana kayaknya belum ada. Karena kan ini kan berencana itu motifnya adalah ada motif, ada perencanaan, ada jeda waktu. Ada jeda waktu itu dalam fase pelaku ini dalam fase pikiran yang tenang untuk mulai sebuah perencanaan. Nah, makanya jadi memang ini harus betul-betul dikaji betul. Karena apa, di Madura ini kan banyak terjadi Carut. Selama ini terjadi Carut itu terapan pasalnya adalah penganiayaan berat, penganiayaan menyebabkan kematian. Itu kan pidana pidananya itu kan 12 tahun penjara kan begitu. Kalau perkelahian itu 8 tahun kan begitu. Kalau luka berat.
Kalau menyebabkan pada sebuah kematian itu bisa 12 tahun, kan begitu. Beda lagi sama ketika melakukan upaya bela diri. Ini beda lagi konteksnya. Bela diri dalam kondisi not will, kalau bela diri kuhab itu jatuh dalam pasal 49 ayat 2. Itu tidak bisa dipidana. Ada faktor pengampunan di situ, ada faktor pembenar. Itu beda lagi konteksnya. Bagaimana kapan dia saat bela diri yang menyebabkan kematian tersebut. Itu kalau di KUHP itu di pasal 49 ayat 2, kalau di KUHP itu pasal 34 dalam posisi kondisi not will excess. Jadi menurut Anda saat ini pasal mana yang tepat yang diberlakukan untuk tersangka? Ya kalau kami sih ya, kami sebagai praktisi kita pasti akan perlu kepada Polres Bangkalan dalam menindak, dalam melakukan penyidikan dalam kasus ini. Ya kita percayakan punya Polres Bangkalan. Kemarin tadi ahli-ahlinya dalam proyek ini harus betul dikaji. Jangan sampai ada timpangan muatan kanun kisah, apalagi sekarang era-era politik seperti ini, ya kan? Jadi harus betul dikaji betul. Ada saksi ahli yang bisa menganalisis apakah ini betul karena pembunuhan berencana, apakah ini hanya ada sebuah perkelahian, karena memang fakta itu ada perkelahian gitu loh. Ada perkelahian dan menjadikan korban di situ, ada yang meninggal, kan begitu. Kalau di kronologi ini kan perkelahian. Ada bagaimana bisa ada perkelahian? Karena ada tegur sapa yang mungkin kurang nyaman sehingga si korban ini sempat menantang kepada pelaku dan pelaku pula senjatanya sehingga berkelahi di satu tempat. Sehingga di situ ada korban gitu. Perkelahian ketika yang terjadi secara tiba-tiba itu bisa dikenakan pasal 184. Tetapi itu karena ada sebuah perjanjian. Ayo kita tahu 25 lagi nih. Itu kan ada di pasal 185-nya. Jadi kan ini harus betul-betul dianalisa betul. Apakah ini masuk ke pasal perkelahian yang menjelaskan matinya seseorang, ya kan, di pasal 184, atau perkelahian yang sudah diperjanjikan di pasal 185. Gitu, ya. Tapi apakah ini betul ada motif di balik itu sudah direncanakan? Nah ini di 340, jadi bisa perlu kajian. Kalau ini dikatakan